Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual dalam modul 2.3 dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Kami akan bergantian peran sebagai supervisor, coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Yosias Aput Narubun dari SMP YPK Fakfak. Teman saya, nama saya Irfandila Saule dari SMP Negeri 1 Satap Tawar. Saya Didik Purwoko Joko Santoso dari SMP Negeri Fakfak Timur. Selamat menyaksikan. Pak Yos, gimana? Selamat siang Sehat, Pak, ya? Pak. Puji Tuhan Pak. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya Pak, rencananya Bapak bisa mau mempraktikkan coaching dengan model Tirta ya? Iya Pak. Saya sebagai observer dan Bapak sebagai coach, iya kan? Benar Pak. Saya akan melakukan coaching dengan menggunakan model Tirta. Oh iya. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan persiapan Bapak dulu terkait besok. Saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti Pak? Baik Pak, ada beberapa target yang saya coba akan capai nanti. Yang pertama mungkin terkait tujuan utama dari coach sendiri. Kemudian saya akan mengidentifikasi masalah yang akan dihadapi oleh coach. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Kemudian komitmen dan tanggung jawab dari coach tersebut untuk mengimplementasikan target tersebut. Oh, jadi ada 4 Pak ya? Iya Pak. Tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan terakhir adalah komitmen atau tanggung jawab Pak ya? Iya Pak. Oh, kalau begitu, lalu kompetensi coaching apa yang hendak Bapak bangun? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah keterampilan menggali potensi coach yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coach sendiri hadapi. Jadi Bapak akan menggali persoalan-persoalan, kemudian pemecahannya itu dari coach sendiri. Iya Pak. Selanjutnya bagaimana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati? Ya, yang pastinya saya ingin saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mampu memperdayakan coach. Oh iya, betul juga ada beberapa. Pertama itu tentang ini Pak ya, coaching, pendengar aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Oh mantap sekali Pak, sangat bagus. Kemudian Pak, kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk coach, lalu indikator ketercapaiannya ingin diraih itu apa Pak? Baik Pak, indikator pencapaian yang saya ingin raih adalah yang pertama yaitu coach mampu mencari solusi Pak atas masalah yang dihadapi dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Oke, baiklah. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Terima kasih Pak, sama-sama sudah melakukan observasi untuk saya. Semoga saya bisa berhasil nanti Pak. Sama-sama Pak. Selamat Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Pak Didi? Alhamdulillah baik Pak. Pak Soli bagaimana? Luar biasa, puji Tuhan baik Pak. Pak Didi, kemarin kan Pak Didi ada WA saya. Ya. Katanya Pak lagi mau menceritakan sesuatu. Kira-kira apa yang Pak mau ceritakan nih Pak? Itu dia Pak. Saya ini bagaimana ya, mulainya agak bingung ini. Setiap kali saya mengajar itu di kelas, ada siswa itu kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Oh begitu. Bapak bisa cerita tentang masalahnya Pak? Masalahnya ada beberapa siswa yang asik ngobrol, bahkan ada yang main HP. Jadi saya agak kesal begitu. Oh, jadi menurut Bapak tujuan Bapak cerita ke saya ini tujuannya untuk apa Pak?
Tujuan utamanya saya ingin mendapatkan solusi ya atau ide baru untuk mengatasi permasalahan saya. Ya, mudah-mudahan obrolan kita ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi ya Pak ya. Iya. Kira-kira ada hambatan yang membuat peserta didik Bapak Pak Didi ini tidak menerima pengajaran dari Bapak? Kenapa Pak? Hambatannya apa ya? Jadi begini Pak, itu semua terjadi karena murid itu bosan ya. Jadi metode atau strategi pembelajaran saya ini mungkin kurang menarik bagi siswa. Jadi bawaannya tampak membosankan lah bagi mereka itu. Jadi menurut Bapak sendiri, Bapak harus bagaimana? Apa yang harus Bapak lakukan nanti? Saya mencoba akan mengubah metode atau strategi pembelajaran di kelas agar lebih bervariatif supaya menarik siswa dalam pembelajaran di kelas nantinya. Oke, menurut Bapak metode atau model pembelajaran apa yang ingin Bapak coba cocokkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik Bapak sendiri? Saya akan mencoba dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan diskusi kelompok. Oke Pak, terkait dengan metode dan model pembelajaran yang tadi Bapak katakan tadi, rencananya seperti apa Pak yang Bapak lakukan? Nanti saya akan mencoba mengelompokkan murid ya sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan menyuruh murid untuk berdiskusi. Setelah itu saya menyuruh masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya, kemudian kelompok lain menanggapinya gitu. Nah, sudah bagus ya Pak ya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya Pak? Iya Pak, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar dan berusaha memenuhi kodrat ya, yaitu kodrat alam maupun kodrat zaman serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Kira-kira dalam proses itu siapa yang Bapak libatkan Pak untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? Saya akan melibatkan anak-anak secara langsung dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu, mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Selain itu, saya juga akan melibatkan rekan sejawat ya Pak untuk memberikan refleksi tentang pembelajaran saya nanti. Luar biasa ya Pak. Kira-kira Bapak sudah rencanakan kapan ini Bapak laksanakan rencana ini? Saya akan rencanakan tindak lanjut perubahan ini maksimal 1 pekan ke depan Pak. Mudah-mudahan bisa nampak nanti hasilnya. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Memang harus seperti itu Pak. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang Bapak simpulkan dari pertemuan percakapan kita saat ini Pak? Iya Pak, terima kasih sudah memberikan suatu pertanyaan sehingga apa yang jadi masalah saya itu terpecahkan ya. Terutama nanti saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan murid nantinya. Baik Pak, hebat ya Pak ya, semangat ya Pak. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang Bapak harapkan ya Bapak ya. Dan harapan saya nanti kita ada percakapan berikutnya, saya penasaran nih apa hasilnya nanti Pak. Oke Pak, terima kasih. Sampai jumpa Pak. Sampai jumpa. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Irfan. Oh iya Pak, setelah tadi Bapak melakukan coaching, kemudian apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangannya yang sudah Bapak tetapkan ketika percakapan pra-coaching kita tadi Pak ya? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan yang baik apa yang sudah disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari perintahan coach Pak. Wah. Boleh, bagus sekali Pak. Bolehkah saya menyampaikan hal dari
Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching? Silakan Pak, boleh Pak. Menurut saya, secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian beberapa kali Bapak dapat menangkap kata-kata kunci dari pertanyaan coach, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka dan bisa menggali ide dari coach itu untuk menemukan solusi dari masalah. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Ya, saya ingin berlatih lagi dalam pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memperdayakan coach Pak. Oh, baik Pak. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan Pak, saya semoga kita bisa berjumpa lagi untuk melakukan percakapan berikutnya Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk mempercakapkan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Demikian Pak, selamat siang. Siang Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya, sehat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh iya Pak, rencananya Bapak besok mau mempraktekkan coaching dengan model Tirta ya. Saya sebagai observer dan Bapak sebagai coachnya. Iya betul Pak, saya akan melakukan praktek coaching model Tirta. Namun sebelumnya kita akan menyampaikan persepsi dulu ya Pak, terkait besok. Saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti? Saya mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Pak dalam coaching tersebut. Di antaranya yang pertama ingin menggali informasi tujuan dari coach. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach. Yang ketiga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Dan yang keempat komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coach. Baik Pak, lalu kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan nanti? Kalau kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi dari coach itu sendiri yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang dihadapi coach sendiri. Kemudian saya hanya membantu memunculkan kompetensi yang sudah dimiliki oleh coach yang akan menjadi solusi atas masalah dari dirinya. Selanjutnya nanti bagian mana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin saya amati begitu? Ya, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memperdayakan coach Pak. Mantap sekali Pak, itu sudah bagus ya. Kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun coachee. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih itu apa Pak? Kalau indikator ketercapaian yang akan diraih oleh coach maupun adalah mencari solusi atas permasalahannya. Dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik Pak. Baiklah, terima kasih Pak. Mudah-mudahan pada saat nanti praktek coaching dilancarkan dan bisa mencapai target yang telah direncanakan. Sama-sama Pak. Amin, amin, amin. Selamat siang Pak Yos. Selamat siang Pak Irfan. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Yos baik. Begini Pak, Bapak sendiri bagaimana keadaannya? Puji Tuhan baik Pak, luar biasa. Iya Pak, kenapa Pak kalau saya perhatikan dari tadi Pak terlihat murung dan nampak kesal gitu Pak. Iya Pak, saya sebenarnya lagi gelisah karena
selama saya belajar proses pembelajaran berlangsung di kelas itu, anak-anak ini ada beberapa anak yang tidak serius mengikuti pembelajaran, suka keluar masuk kelas, kemudian suka mengganggu teman-teman dalam kelas. Oh, kebetulan Pak hari ini saya kosong, tidak ada tugas apa-apa. Jadi kita bisa berbincang-bincang Pak ya. Jadi menurut Bapak mau curhat sekarang, tujuannya untuk apa Pak? Jadi tujuan saya supaya anak-anak ini pada saat saya mengajar mereka serius Pak dalam pembelajaran, minimal mereka tidak saling mengganggu teman, lalu kemudian tidak keluar masuk kelas Pak. Oh begitu. Ya Pak, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Ya Pak. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan yang membuat murid-murid tidak bisa menerima dapat mengganggu pelajaran itu sendiri ya? Hambatannya mungkin karena mereka senang aktif ya, senang bermain, senang itu Pak. Jadi menghambat. Jadi mungkin ada indikator tertentu yang membuat hambatan itu sampai seperti itu. Indikatornya karena mereka tidak serius sih sebenarnya dalam pembelajaran itu, lalu kemudian tidak punya minat belajar. Oh begitu. Lalu kira-kira perubahan apa yang Bapak inginkan? Perubahannya adalah yang pertama, mereka bisa serius dalam pembelajaran. Yang kedua, tidak mengganggu teman saat belajar. Jadi saat saya mengajar mereka bisa serius, tidak saling mengganggu, tidak keluar masuk kelas. Oh, yang Pak inginkan itu hal-hal begitu sudah tidak ada lagi seperti usir dan sebagainya, supaya mereka fokus pada pelajaran. Kemudian Pak, ada metode-metode yang Pak gunakan dalam hal ini? Ya, yang saya gunakan saat ini biasanya saya suruh mereka maju ke depan, yang ribut tadi, duduk di depan sekali. Kalau misalnya di depan masih ribut lagi, saat ada bacaan kitab saya suruh mereka maju baca di depan. Kemudian saya juga minta mereka untuk terlibat saat kegiatan pembelajaran, misalnya saat presentasi saya minta mereka untuk presentasi, saat misalnya ada butuh menghapus papan, saya suruh mereka hapus papan, absen misalnya saya suruh mereka ambil absen. Jadi pokoknya melibatkan mereka untuk selama pembelajaran sehingga mereka terlihat tidak mengganggu teman gitu. Oh begitu Pak ya. Nah, ada beberapa hal yang saya dapatkan dari penyampaian Bapak. Jadi menggunakan strategi ini berarti membuatkan mereka supaya bisa aktif, tidak dapat mengganggu lagi. Nah, itu sangat bagus Pak. Selanjutnya bagaimana yang tindak lanjut yang akan Bapak lakukan supaya rencana ini bisa terrealisasi? Mungkin tindak lanjut saya yang saya lakukan adalah saya dapat mempersiapkan diri yang baik, merancang pembelajaran yang baik. Dengan mungkin pada saat menyusun perangkat, mungkin saya bisa rencanakan apa strategi apa yang saya gunakan dalam kelas. Misalnya ketika mengajar mungkin video-video apa yang saya harus siapkan, kemudian anak-anak ini saya sudah harus taruh posisi mereka di mana, dan setelah itu mungkin yang saya harus siapkan. Dalam perencanaan itu pasti ada tentunya kira-kira siapa yang Bapak libatkan? Ya, yang saya libatkan mungkin teman-teman guru senior yang bisa saling berbagi pengalaman mereka dalam mengatasi anak. Kemudian mungkin ketika saya sharing dengan mungkin teman-teman kelasnya mungkin menurut mereka yang lebih tahu, teman-teman di kelas kira-kira anak ini kenapa begini supaya saya libatkan mereka untuk mencari tahu sebenarnya anak itu kenapa. Wah, berarti perencanaannya mantap, kemudian yang dilibatkan juga bagus, seperti berkolaborasi dengan teman-teman. Kemudian Pak, kira-kira kapan bisa Pak mulai melakukan ini? Ya baik Pak, kalau kebetulan ini kan kita sudah mau akhir semester, jadi kalau rencana saya ini semester baru Pak, semester depan Januari nanti. Oh iya Pak, bagus sekali. Kira-kira dari apa yang kita bincangkan ini, pendalaman apa yang Bapak lepaskan sebagai suatu kesimpulan gitu? Ya, jadi dari percakapan saya dengan Pak Irfan ini yang saya simpulkan bahwa ternyata
dalam mengatasi anak yang bermasalah tadi, sebetulnya yang usil yang sudah mengikuti teman tadi, saya harus menyiapkan strategi yang baik. Khususnya misalnya ketika saya libatkan mereka selama pembelajaran, berarti dia sudah mengurangi anak itu untuk membuat keributan ataupun membuat rusuh. Oh memang itu harus Pak coba untuk melakukan itu. Mungkin itu saja Pak ya, waktu yang sempat saya sediakan. Lain kali mungkin baru kita bisa sama. Demikian Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak sudah Ya. membantu. Terima kasih Pak. Selamat siang. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Jadi ini ceritanya tadi Pak sudah melakukan coaching ya. Setelah tadi Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika percakapan pra-coaching sebelum? Iya Pak, yang saya lakukan adalah saya mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa menangkap kata-kata kunci dari pernyataan coach. Kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan ketika Bapak melakukan coaching tadi? Boleh Pak? Iya, silakan Pak. Iya. Jadi menurut saya ya Pak, secara keseluruhan proses coaching yang Bapak sudah lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka dan bisa menggali ide atau gagasan dari coach untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Kemudian menurut Bapak kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan ke depannya nanti? Kalau kompetensi yang akan saya ingin kembangkan yaitu berlatih lagi dalam membuat pernyataan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coach Pak. Oh, oke, baik. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan pertemuan untuk bercakap-cakap, merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya, Pak? Sepertinya bulan depan Pak bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan hari ini ya Pak. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Pak, bagaimana kabar Pak? Selamat siang juga Pak Yos. Kabar saya alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Yos sendiri? Puji Tuhan baik Pak. Oh iya Pak, rencananya Bapak besok mau praktek coaching kan dengan model cerita. Nah, saya sebagai observer dan Bapak sebagai coach, betul ya? Iya betul Pak, saya akan melakukan praktek coaching dengan model cerita gitu. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu Pak terkait besok. Saya ingin tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang ingin dicapai pada saat praktik coaching Pak? Jadi mungkin ada beberapa hal ya yang jadi target saya dalam coaching tersebut. Ya ini diantaranya yang pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari coach. Yang kedua mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coach. Yang ketiga rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach sendiri. Dan yang terakhir yaitu komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan diintegrasikan atau ditargetkan oleh coach sendiri. Oh begitu ya Pak ya. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan Pak? Untuk kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coach yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coach sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach yang akan bisa menjadi solusi atas masalahnya sendiri, Pak. Selanjutnya bagaimana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati? Yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian
kompetensi saya dalam kemampuan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Mantap Pak, sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih Bapak apa? Untuk indikator ketercapaian yang akan saya raih yaitu coach mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik. Baik Pak, terima kasih Pak untuk percakapan hari ini. Mudah-mudahan pada saat coaching nanti dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan ya Pak. Oke, sama-sama Pak. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Kalau saya agak kurang baik Pak. Kenapa Pak? Kalau saya perhatikan dari tadi itu Pak terlihat murung dan nampak kesal begitu. Itu dia Pak. Apa Bapak punya waktu sekarang Pak? Kebetulan sekali Pak, hari ini saya kosong, tidak ada tugas jadi bisa menemani Bapak. Wah, kebetulan sekali Pak. Saya mau curhat sebentar, boleh ya Pak? Silahkan Pak, nggak apa-apa sih. Nah, jadi apa nih yang biasa saya bantu ini? Jadi begini Pak, saya itu bingung gimana mulainya. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang Bapak perlukan sekarang. Saya sangat bingung Pak, setiap kali mengajar di kelas beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana Pak? Ceritakan lebih lanjut. Iya Pak, beberapa siswa lebih asik ngobrol. Bahkan ada yang main HP, saya jadi sangat kesal. Jadi menurut Bapak, curhat sekarang ini tujuannya untuk apa? Iya Pak, tujuan saya curhat itu sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Pak. Oke Pak, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Tapi terus terang Pak, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas. Seolah tidak mau menerima pengajaran saya Pak. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan yang membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Bapak dengan baik? Jadi begini Pak, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya tidak bisa, dari saya yang kurang menarik minat siswa itu sendiri. Jadi bawahannya tampak membosankan bagi mereka. Oh begitu ya Pak. Kalau seperti itu, menurut Bapak itu harus bagaimana? Mungkin saya bisa mengubah metode pembelajaran di kelas agar lebih variatif, supaya lebih menarik siswa dan pembelajaran di kelas. Kemudian perubahan-perubahan apa yang akan Bapak tempuh dalam pengajarannya? Perubahan, saya akan coba menyusun ulangan rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka Pak. Oke, menurut Bapak metode atau model pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Bapak sendiri? Kalau itu mungkin saya bisa mencoba dengan metode pembelajaran diferensiasi dengan diskusi kelompok Pak. Kemudian kegiatan pada metode atau model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa Pak rencananya? Rencananya saya akan mencoba mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan menyuruh murid untuk berdiskusi. Kemudian saya akan menyuruh masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain menanggapinya. Nah, itu sudah sangat bagus sekali Pak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau sebagai langkah awal yang mendasarinya itu bagaimana? Kalau itu
saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan murid dalam belajar, berusaha memenuhi kodrat alam dan kodrat zaman para siswa, serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Oke, Pak. Kemudian siapa saja yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut, Pak? Saya akan melibatkan anak-anak langsung dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya, Pak. Lalu kira-kira nih, Pak, berapa target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Kalau masalah target, saya akan rencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya, Pak. Ya, bagus sekali ya, Pak. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Iya, Pak, terima kasih sudah mau mendengar curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Bapak memang hebat, Bapak pasti bisa lah, semangat ya. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Didi. Halo juga Pak Yos. Oke Pak, setelah tadi Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika percakapannya setelah coaching kita tadi? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach sendiri. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching? Baik, silakan Pak, silakan. Baik, menurut saya Pak, secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka dan bisa menggali ide dari coach untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh kedepannya, Pak? Oh iya Pak, saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coach. Baik Pak, untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan bisa Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaannya Bapak untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi ya bulan depan Pak. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Terima kasih Pak Yos. Ya.